Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiranda, mahasiswa program studi pendidikan fisika dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya sedang mengambil mata kuliah fisika sekolah dan mendapatkan tugas untuk membuat video tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini atau video ini kita akan menggunakan kit optika SMP. Jadi kalau dari dekat, dilihat dari dekat, penampakan kitnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat, untuk mengetahui nama-namanya kita bisa melihat dari keterangan yang terdapat di tutup dari kit tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk agar lebih mempermudah kita tidak menggunakan cahaya atau lampu yang ada di kit ini, tapi kita menggunakan laser teman-teman. Dan yang kita ambil dari atau kita perlukan dari kit ini, kita hanya menggunakan 3 hal saja teman-teman. Yang pertama itu ini, dimana letaknya ini berada di sini, sehingga kalau kita ingin mengetahui namanya kita bisa lihat di sini, yaitu nomor 7. Di sini namanya itu cermin kombinasi. Kenapa kita membutuhkan ini? Kita membutuhkan ini untuk memprediksi sifat dari pemantulan cahaya, dimana di sini mempermudah kita karena ada 3 hal cermin yang kita bisa lihat. Yang pertama itu cermin datar, yang kedua itu cermin cekung, dan berikutnya itu cermin cembung. Cermin cekung itu yang menukik ke dalam atau menonjol ke dalam, sedangkan cermin cembung yang menonjol ke luar. Berikutnya kita membutuhkan yang ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat itu nomor 8, namanya itu lensa bikonkap. Itu lensa yang memiliki cermin atau lensa cembung di kedua sisinya. Berikutnya kita membutuhkan yang ini teman-teman, itu dimana posisinya itu ada di nomor 6. Bisa kita lihat namanya itu lensa biconvex, dimana ini berkebalikan dari yang satunya, dimana yang satunya itu menonjol ke dalam di kedua sisinya, ini menonjol ke luar di kedua sisinya, atau cermin cembung di kedua sisinya. Untuk mengetahui cara menyusun yang konvensional akan saya masukkan di gambar pada videonya, itu di sini. Namun pada kali ini kita hanya menggunakan lensa untuk lebih mempermudah atau lebih mempercepat proses. Nah, karena saya tidak menggunakan sumber cahaya seperti konvensional pada umumnya, maka kali ini saya menggunakan laser. Jadi cukup seperti ini saja teman-teman untuk memprediksi pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin. Nah, pertama-tama kita melihat atau memprediksi pemantulan cahaya pada cermin. Kita menggunakan cermin kombinasi. Pertama kita lihat dari cermin datar teman-teman. Nah, dimana berkas yang dipantulkan pada cermin datar ini itu teratur sehingga sudut sinar datang dengan sudut sinar pantul itu sama, seperti yang ada di video. Nah, berikutnya itu kita menggunakan cermin cekung, bisa dilihat di video. Nah, mana sifat sinar pantul itu bersifat konvergen teman-teman, yang artinya mengumpulkan sinar pantul pada satu titik, di mana titik ini
disebut sebagai titik fokus. Nah, di mana titik fokus ini bersifat positif karena terletak di depan cermin. Selanjutnya itu cermin cembung, dan kita lihat di video. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, cermin cembung itu bersifat divergen, yang artinya itu menyebarkan sinar-sinar pantul. Bisa kita lihat di mana titik fokusnya itu terbentuk di belakang cermin, yang artinya bersifat maya dan bernilai negatif, teman-teman. Oke, itu saja untuk pemantulan. Berikutnya kita akan langsung ke pembiasan cahaya pada lensa, teman-teman. Yang pertama itu kita menggunakan Beacon Cup ini. Sebelumnya saya salah, mohon maaf. Ini lensa cekung, bukan lensa cembung ya. Nah, itu kita langsung saja letakkan. Ini untuk memprediksi. Langsung saja, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Pada lensa Beacon Cup atau lensa cembung, ini cekung. Ini untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung seperti yang saya bilang tadi, di mana dia bersifat divergen. Bisa kita lihat cahaya yang melewatinya atau tembus itu bersifat divergen, di mana maksudnya itu menyebarkan sinar-sinar bias, sinar-sinar bias. Nah, titik fokusnya ini bersifat negatif atau cahaya, di mana kita bisa lihat ini titik fokusnya, dia di belakang cermin, teman-teman. Nah, bisa dilihat di video, semoga bisa dilihat ini karena kurang jelas ya. Nih, bisa dilihat ini, teman-teman, yang tidak terlalu terang ini. Nah, mana dia bisa, kalau saya lihat itu diletaknya di sini, teman-teman. Mungkin nanti akan saya coba di tempat yang lebih gelap biar bisa dilihat. Berikutnya itu lensa bikonveksi, teman-teman, yang seperti saya bilang sebelumnya memiliki lensa cembung di kedua sisinya. Bisa dilihat pada video ini, pada lensa cembung ini sinar datang akan dibiaskan ke satu titik, teman-teman, atau konvergen, di mana titik fokusnya ini karena terletak di belakang lensa, maka dia disebut titik fokus sejati yang bersifat positif, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Oh ya, mungkin kita akan lihat video di tempat gelap atau di tempat lain, atau enggak kita coba di tempat ini dulu, teman-teman, di kayu. Mungkin bisa dilihat titik fokusnya. Ternyata masih enggak terlalu kelihatan ya. Oke, mungkin akan saya coba di tempat gelap, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata jika di tempat gelap itu lebih terlihat jika berada di kamera gitu. Bisa dilihat ini titik fokusnya yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, mungkin itu saja praktikum kali ini dari saya. Saya ucapkan ya, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.